Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dari kelas PGMI B 2019. Di video kali ini, saya akan membuat praktikum untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan sains bagi anak MI atau SD. Pada kegiatan pertama, alat bahan yang pertama yaitu gelas kaca yang transparan, kemudian air mineral atau air biasa. Selanjutnya saya memakai pewarna. Di sini saya memakai warna merah. Kemudian korek api. Dan terakhir piring dan juga lilin. Kegiatan awal yaitu yang pertama, tuangkan air yang sudah disiapkan tadi ke dalam gelas plastik. Kemudian siapkan pewarna yang sudah disiapkan tadi dan tuang pewarna tersebut ke dalam gelas yang berisikan air. Kemudian campurkan air dan pewarna tersebut sampai rata. Warnanya akan seperti itu ya, cantik sekali. Kemudian nyalakan lilin dengan korek api yang sudah kita siapkan. Usahakan lilinnya tidak mati ya. Kemudian tuangkan air pewarna tadi ke dalam piring yang sudah disediakan. Lalu tutupkan gelas kaca yang sudah disiapkan ke atas lilin yang menyala. Lihat apa yang terjadi. Terlihat bahwa api lilin yang tadinya menyala akan padam karena api lilin menjadi mati. Dalam pembakaran diperlukan oksigen. Saat udara ditutup oleh angin, maka kadar oksigen lama-lama tidak akan mencukupi sehingga api akan padam. Akibat dari molekul oksigen yang hilang karena pembakaran menjadikan tekanan udara di dalam gelas akan lebih kecil dibandingkan dengan di luar gelas, sehingga air akan masuk karena pengaruh tekanan dan akan mengisi kekosongan molekul. Kegiatan kedua, siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada 2 gelas transparan. Di sini saya menggunakan 2 botol bekas yang sudah saya cutter. Kemudian siapkan minyak goreng. Kemudian siapkan air, bisa air mineral atau air biasa. Kemudian siapkan sabun pencuci piring. Di sini saya menggunakan Sunlight. Lalu siapkan garam dapur. Kemudian yang terakhir siapkan pewarna. Di sini saya menggunakan warna merah. Baiklah untuk langkah-langkahnya. Baik, untuk cara pembuatannya yaitu tuangkan air ke dalam masing-masing gelas atau wadah yang sudah kita siapkan tadi, kira-kira setengah dari tinggi gelas. Dikira-kira saja ya.
Kemudian, masukkan minyak goreng ke dalam masing-masing gelas yang sudah berisi air tadi. Kira-kira gelasnya itu terisi 3/4. Seperti itu, kira-kira terisi sampai 3/4 ya. Kemudian, tuangkan pewarna secukupnya ke dalam masing-masing gelas. Di sini untuk memudahkan melarutkan pewarna bubuk yang saya gunakan, di situ saya menggunakan air. Jadi pewarna bubuk saya campurkan ke dalam air. Lalu langsung tuangkan ke masing-masing gelas. Baik, jika sudah, penampakannya akan seperti itu ya. Lalu, satu gelas pertama, kita tuangkan sabun pencuci piring. Seperti itu. Kemudian untuk gelas yang kedua, tambahkan sedikit garam dapur. Dikira-kira saja ya. Lalu jika sudah, aduk gelas pertama yang menggunakan sunlight tadi menggunakan sendok atau pengaduk yang lainnya, perlahan-lahan saja. Kemudian jika sudah, ulangi kegiatan yang sama untuk gelas yang kedua dengan cara mengaduk-aduk secara perlahan. Dari kegiatan tersebut bisa disimpulkan bahwa air dengan minyak bisa menyatu dengan dicampur sabun. Namun sifat sabun ini bukan karena pH atau sifat basanya. Kemampuan sabun mencampurkan air dan minyak karena sabun merupakan emulgator atau yang menstabilkan emulsi minyak dan air dari jenis surfaktan yang memiliki sisi hidrofilik atau yang mengikat air dan hidrofobik atau yang menolak air dan mengikat minyak. Lalu, air dan minyak tidak bisa tercampur karena disebabkan oleh perbedaan kepolaran antara minyak dan air. Minyak bersifat nonpolar sedangkan air bersifat polar. Teori kelarutan senyawa berdasarkan kepolaran yaitu senyawa polar hanya dapat larut dalam senyawa polar, sedangkan senyawa nonpolar hanya dapat larut dalam senyawa nonpolar. Hal yang sama terjadi antara larutan garam atau air garam dengan minyak yang mempunyai sifat kimia yang berbeda satu sama lain. Karena sifat kimia yang berbeda inilah, tidak ada ikatan yang putus pada garam. Hal ini tentu berbeda saat garam dilarutkan pada air panas yang menyebabkan muatan setiap zat jadi tarik-menarik dan saling memecah. Akibatnya, garam tidak akan tercampur dengan minyak, sehingga garam tidak bisa larut meski minyak sudah dipanaskan hingga titik didihnya. Baik, pada kegiatan ketiga, alat dan bahan yang pertama yaitu piring, kemudian cotton bud, lalu susu cair, sabun pencuci piring. Di sini saya menggunakan sunlight. Dan pewarna makanan. Di sini saya memakai warna merah, kuning, dan juga hijau tua. Pertama-tama kita tuangkan susu cair ke dalam piring yang sudah kita siapkan.
Kemudian, ambil sedikit pewarna yang sudah disiapkan. Yang pertama saya ambil pewarna merah. Kemudian tuangkan sedikit ke dalam susu cair. Kemudian warna hijau tua. Lalu kuning. Setelah itu kita ambil cotton bud, kemudian ambil sedikit sabun pencuci piring dengan cotton bud seperti itu. Kemudian tekan cotton bud yang sudah diberikan sunlight atau sabun pencuci piring ke pewarna yang sudah diteteskan ke dalam susu cair. Sebagian susu adalah air mineral, vitamin, protein, dan sedikit lemak. Lemak dan protein akan sensitif terhadap larutan yang ada di sekitarnya. Ketika kita menambahkan sabun, maka senyawa yang terkandung dalam sabun memecah protein dan lemak yang terkandung di dalam susu. Dan pemecahan protein lemak tersebut bisa kita lihat apabila susu diberi pewarna. Oleh karena itu, susu yang ada pewarnanya akan menjauh, berkerut, dan membelok ketika ditekan oleh sabun pencuci piring.